terlalu fanatik. Kalian tuh mesti tahu mana yang betul dan mana yang benar. Bunda. Di sini ada pendukung Gio, Bunda. Mau ngomong apa, Bunda? Mana? Ini si Bang Jet ini. Oh iya Bang Z. Bang Z pendukung Gio. Boleh saya tanggepin? Sudah boleh? Boleh saya tanggepin nggak? Boleh. Oke, boleh ya. Berhubung boleh saya lepas kacamata biar saya kelihatan. Ya. Jadi saya sudah. Abang rebun jauh, abang mohon maaf, abang rebun jauh, rebun dekat. Kok pakai kacamata? Ya saya rabun. Mata saya jereng tuh, mata saya jereng. Mata saya jereng, ya. Dan itu? Ya, jadi begini, dia sharing-sharing dengan teman-teman kita CEO, ya. Kita berkumpul di HI, tapi bukan di bundarannya. Ntar kita diguyur lagi di HI kalau ada. Gitu. Yang sopan dong, masa kita bernarasi dikasih dahak? Gitu. Ini apa lah ini? Ya. Bang Z, Jadi bener saya mau tanya dong. Aduh, jangan dipotong-potong dulu dong. Ini saya belum narasi. Tunggu, sabar. Ya jangan terlalu nafsu sama saya. Nanti ada waktunya saya kasih dan dikasih sama Cici drama halu huru hara. Nanti dikasih waktu sama dia. Ya, selanjut lagi ya. Aku pembelanya Ruben Onsu. Iya, Naila kalian sini keroyok awak. Nggak ada takut awak. Ya. Jadi si Gio ini pernah sharing-sharing sama saya, sama grup CEO bahwasannya gimana nih masalah penyakit 3 huruf ini. Saya katakan dengan sangat simpel dan sesingkat-singkatnya itu. Gimana dia bisa punya penyakit 3 huruf itu? Coba kamu pikir gimana aja? Iya, mereka sudah pernah mengikuti program bayi tabung, betul nggak? Secara dia mengikuti program bayi tabung itu, pasti kesehatan ortunya itu pasti diperiksa oleh RS, betul? Jadi kasihan, jangan langsung di framing itu 3 huruf. Kebenarannya udah ada belum? Begitu loh. Ini hati-hati nih yang mengatakan seperti itu, ya. Hati-hati. Bisa kena nanti kalian itu. Karena belum ada nih keaslihannya. Ya. Sampai sekarang itu kita masih memikirkan itu gitu loh. Kita sering-sering aja. Saya selalu tuh mengatakan sama si Gio bahwasanya kalau misal itu ya diterima mentah-mentah sama pendukungnya dia, ini maaf kata nih ya, seperti saya diterima mentah-mentah, akhirnya kan bahaya gitu loh. Narasi-narasi ini bahaya. Toh kebenarannya belum ada. Jangan diulangin lagi yang seperti ini ya. Ini kalau saya amatin, ini mereka itu ingin apa ya? Membuyarkan fokus-fokus kalian itu pendukung RO. Ya, supaya apa? Supaya bubar semua tuh, nggak fokus ke tujuannya, gitu loh. Ini perlu dipahami nih. Ini saya mengatakan yang sesungguhnya nih, bener nih, ya. Jadi biar kalian tuh buyar gitu loh. Ngerti maksud saya ya? Ngerti nggak? Jempol 1 Kak Aisyah. Makasih Kak Aisyah. Jadi Bang, tetap mau tanya Bang. Boleh tanya Pan, jangan nafsu nanyanya, biasa aja. Enggak sih, biasa aja. Jadi sejak kapan abang tuh ngefans sama Gio, kan katanya ngefans sama Gio itu sejak kapan? Terus ya BTW soal apa penyakit 3 huruf itu bisa loh ketika pasangan kita kena, tapi anak kita nanti nggak kena gitu loh. Jadi memang udah ada terapinya sih Bang. Ya tapi kalau emang dasar dari awal dia positif, pasti ya kena dampaknya ke anaknya. Dan itu pun saya tanya ke Gio, kamu pernah hubungan nggak? Enggak, maksudnya ini beneran ya, ini dari dokter ya. Aku soalnya ada temen dokter dari Rusia kan. Jadi kalau soal penyakit 3 huruf ini, ketika pasangan kita itu kena atau misalnya ya amit-amit, intinya suami istri ini kena, ini tuh anaknya bisa negatif loh, karena memang udah ada terapinya sih Bang gitu. Terus
dia itu pakai tes PCR. Jadi ketika tes PCR-nya itu negatif, maka mereka berdua itu bisa melakukan program hamil gitu loh. Dan anaknya nanti bisa negatif, bisa kok. Oke, itu di Itu aja mana? Di negara mana dan udah pernah terjadi di negara kita belum? Di Indonesia. Sekarang di Sebentar, Indonesia kan udah ada Bang, udah diterapkan di Indonesia. Sebentar, gini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Aku punya teman yang dia memang suami itu pemakai. Nah, ketika dia saya sekian 10 tahun nggak ketemu, saya ketemu teman saya itu udah meninggal. Terus saya tanya sama ibu saya tanya tuh kenapa meninggalnya? Karena memang punya penyakit itu, ya tertular dari suaminya. Dan sebelum meninggal itu kan dia udah punya anak ya. Dan mereka Kalau anak bantu tap-tap kencengin tap-tapnya lagi ya. Saya mau 1K lebih 1,5. Ayo tap-tap kencengin. Itu pendukungnya Gio. Jangan malas-malas di sini. Ayo kerja. udah punya anak Ya, kembar. lanjut. Dan ini sekarang anak yang satu itu yang perempuan meninggal juga karena penyakit itu. Tapi anak yang laki-lakinya itu memang tidak terkena alias negatif ya. Saya tanya sama dokter, kenapa biasa seperti itu? Biasanya kan harusnya dua-duanya dong. Saya bilang itu kan anaknya langsung gitu, anak kandungnya. Dokter bilang memang di kasusnya sebetulnya memang biasanya terkena, tapi mungkin kemungkinan memang ini si anak ini lebih imunnya lebih bagus, jadi memang tidak terkena gitu loh. Nggak ada terapi sih nggak ada gitu kan. Memang ya mungkin ini ya dibilang ini keajaiban dari Tuhan aja sebetulnya gitu kan. Bisa aja terjadi. Yang nggak ada yang mustahil kan. Seperti itu. Tapi Bang, aku mau nanya sama Abang ini Sengkuni bukan ya Bang? Saya Sengkuna. Kalau Sengkuni di sini, Sengkuna di sana. Oh iya, lanjut. Oke, saya sambung ya soal terapi yang itu sakit 3 huruf itu beneran loh. Itu beneran ada Bu di Indonesia tuh udah ada untuk terapi ARV itu kan pasangan suami istri itu kalau mereka itu pengidap atau ODH itu mereka ada terapinya ketika mereka tuh mau promil gitu loh. Dan ketika mereka promil tuh tetap ada resiko gitu loh. Cuman kan mereka harus menjalankan sesuai instruksi dari tenaga medis gitu agar mereka tuh minim resikonya gitu loh. Nah, kalau mau lebih nol resiko lagi itu bisa pakai bayi tabung atau inseminasi begitu. Jadi poinnya, Mbak, poinnya gimana? Ya poinnya berarti memang terapinya sudah ada di Indonesia gitu loh. Ya. Artinya mereka positif atau gimana nih? Nggak tahu ya. Nah itu. Kan itu saya cuma meluruskan kalau di Indonesia itu memang sudah ada terapi itu gitu loh. Tapi untuk terapi itu kan makanya itu Mbak, kita harus menunggu hasil itu dari bisa orang yang dipercaya. Kalau kita mengasumsikan itu bahaya loh Mbak. Yang tadinya enggak jadi kena nih nanti, ya. Saya sarankan, ya pendukungnya Gio atau SW, ini saya sarankan jangan pernah sembarangan tuh bicara masalah seperti ini, ya. Hati-hati. Lagian Bang, Ruben ini kan berkali-kali umroh. Gila-gila umroh itu kan dicek kesehatannya sayang. Dipikir bisa di itu kan, pikir bisa diloloskan kalau dia kena penyakit itu. Enggak mungkin sayang. Masa enggak Bu? Enggak. Maksudnya kalau ke Arab, ke Mekah gitu kalau HIV enggak maksudnya ABC gitu enggak bisa. Bisa kok Bu. Asal dia itu kesehatannya, imunnya bagus bisa. Enggak sayang. Kalau ada penyakit seperti itu kan dari mana Mbak Ike? Itunya dari mana? Kalau itu bisa positif, itu bisa umroh, bisa jalan-jalan ke sana ke sini, dari mana itu? Kira-kira kalau itu memang gini, kalau itu memang itu positif, terus hasilnya itu yang ngambil siapa Mbak Ike? Saya nggak ngomongin orang itu positif atau negatif ya, cuma ngomongin Enggak, kalau seandainya ini kan berbicara tuh kan hasil itu keluar dari lab, terus itu yang harus mengambil itu hasilnya siapa? yang harus mengambil ya itu Iya. bisa yang bersangkutan toh atau keluarganya gitu loh. Harusnya bersangkutan, kenapa itu adiknya? Itu masalahnya kan Kok itu. adiknya sih? Ya tengok aja itu di podcast itu. Yang ngambil itu hasil. Saya bentar. Kemarin kan
pihak pria kan ngomong kalau obatnya yang ngasih itu adiknya gitu ya. Iya, hasilnya pun juga yang ngambil adiknya. Gimana dia ceritanya seperti itu, nggak bisa. Dari kedokteran tapi- pun itu juga itu mengajarkan harus orang yang bersangkutan, nggak bisa biar obatnya kah, apanya kah, itu nggak bisa. Kalau itu masih keluarga ya itu memang hak keluarganya toh. Nggak bisa, mau keluarganya apa nggak bisa. Coba Mbak memahami, Mbak bilangnya orang medis, betul? Saya bukan orang medis, saya punya teman tadi bilang dokter, adiknya Nah, itu usia. dokter kemarin yang naik itu saya kejar, Mbak. Hati-hati nih ya. Itu ada ID loh, Ikatan Dokter Indonesia loh. Iya, Ini nggak iya, sembarangan wajar ini. aja. Dia Maksudnya kalau kan saya cuma mengeluarkan ngomong statement-statement, apa yang disampaikan iya, oleh makanya teman saya. hati-hati gitu. saya katakan, hati-hati mengeluarkan statement. Ya. Itu kena ID loh, Kayak gini Ikatan ya. Dokter Indonesia. Iya. Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan. Tapi kan saya nggak berstatement. Saya tuh ya hanya meluruskan kalau ada seseorang yang mengidap seperti itu tuh bisa kok promil, terus anaknya negatif tuh bisa. Terus kalau mau umroh juga bisa asalkan imunnya bagus, dia sehat tuh bisa. Oke, saya sama Mbak Ike. Penyaluran kenanya seperti penyakit 3 huruf itu melalui apa? Ya itu kan namanya juga penyakit Melalui apa? menular. Iya, Tit melalui apa? menular. Tahu dong. Mm-mm. Ya Melalui- hubungan dewasa. Nah, jangan-jangan si Yoni udah kena nih. Bisa nggak usah berasumsi kayak gitu? Kalau memang iya, ayo. Aku mau nanya, jadi menurut kamu kan ini anggap aja kamu kayak seolah-olah mengedukasikan dari teman kamu dokter yang di Paris, betul? Yang Di kamu- Rusia. Ibarat kata teman kamu ini adalah dokter yang bisa dipertanggungjawabkan tentang kompetensinya. Oke, Maksudnya gimana? berarti kan secara otomatis kan kamu bertanya kepada teman kamu dokter yang di Paris, berarti yang bisa Di Rusia. Oke, di Rusia yang bisa dipegang kompetensinya dan sebagai dokter. Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi menurut kamu di sini ini mengatakan bahwa penyakit 3 huruf, ya, Cik, suara lu mendem, Cik, suara lu mendem. Tolong Kak, suaranya nggak jelas. Suara lu mendem, Cik. tes, dengar nggak? Dengar nggak? Aman. Tadi mendem. Itu adalah penderita penyakit 3 huruf itu bisa melakukan ibadah umroh jika imun tubuh baik. Menurut kamu? Betul. Iya. Menurut kamu itu apa? Kamu itu secara prosedurnya itu kan kita akan menutup. Apakah itu reaktif? Apakah itu penderita penyakit atau tidak? Atau gimana nih? Aku nggak ngerti karena itu sistem umroh ini gimana? Apakah atau tidak? Kak, nggak jelas suaranya, ya ampun. Cik, suara lu nggak jelas, Cik. Timbul tenggelam, nggak Cik. jelas, Ci. Nggak jelas suaranya. Handset lu lepas aja handset lu pakai handset pasti tuh. Suara Cici mendem. Dengar nggak? Dengar Bentar nggak? ya, Dengar? Cici toh saya tuh di sini nggak menggiring opini, saya cuma menjelaskan aja, itu loh. Kalau misalkan Iya, ada nggak usah pasangan terus mau diperjelas. promil tuh ya bisa kok anaknya normal tuh. Ya gini. Yang kamu omongkan adalah hasil riset di Rusia kan. Tapi maaf sekali di Indonesia ini jangankan hal-hal seperti itu ya, jangan hal seperti itu. Permasalahan untuk kesehatan aja ya, kayak diagnosis, kayak alat-alat ini di kita ini harus diakui belum secanggih kayak di luar negeri sayang gitu. Terus satu itu, keduanya dari pembicaraan kamu mau tidak mau orang akan berpikir bahwa kamu mengiyakan bahwa ada bahwa RO itu positif gitu loh. Yang kutangkap ya, gitu sayang. Ya, iya Nggak itu. dong, saya nggak mengiyakan gitu loh. Saya tuh nggak mengiyakan. Saya cuma meluruskan bahwa seseorang siapapun itu gitu loh yang mengidap tuh mereka tuh bisa memiliki keturunan normal gitu loh. Itu di Indonesia tuh sudah ada pengobatan terapinya, bukan pengobatan tapi terapi itu udah ada kok. Boleh kok datang ke rumah sakit terus tanya-tanya boleh loh. Aduh, ini kayak mana yang maksudnya ngejelasinnya ya?
Jadi gini, kakak Ike, Mbak Ike, kemarin kan ada orang yang mengerti, yang paham tentang penyakit itu, dan dia ini sudah pergi dari Sabang sampai Merauke, dan dia orang yang tahu. Itu Kak Winda itu paham itu ya kan, kemarin Kak Winda, yang Kak Noi itu ya kan. Kak Noi, ya. Jadi dia itu bisa dikatain praktisi juga, orang kesehatan juga ya kan Kak? Iya. Nah, dia sudah menjelaskan anak kecil kemarin itu ada kelas 4 SD, entah kelas berapa, kelas 4 kalau nggak salah ya, itu kena itu. Kita lagi diselidiki katanya melalui apa juga nggak tahu, makanya kita kudu hati-hati melalui, misalnya kita pegang darah si pengidap itu, kita terkena darah, cipratan darahnya itu langsung masuk ke pori-pori, dari situ juga bisa kena gitu katanya. Melalui hubungan itu juga bisa hubungan apa namanya tuh, seks, sama jarum suntik atau jarum, segala jarum lah, mau orang tato juga jarumnya nggak diganti. Makanya sekarang itu di kesehatan atau orang-orang kesehatan itu sekarang menggunakan jarum suntik itu satu pasien satu jarum suntik, 1 kali suntik gitu. Jadi kalau dulu kan itu satu jarum bisa berapa orang kan? Kalau Oke, sekarang aduh, Ike jangan turun dulu Ike. Kurang ajar juga Ike, berak habis berak pergi lagi. Ini gini ya Jadi gini ya sebenarnya ya. teman-teman, gini tunggu Kak, sebentar Tunggu Kak, Bang Dian, sebentar Kak, bentar. sebentar Kak. Saya mau nerangin si Ike ini tadi ya. Ya ini udah turun. Teman-teman, Aduh, Ike. begini ya. Semalam kita itu ada undang di grup. Tadi kan saya udah sampaikan. Itu ada namanya Kak Noi sama Kak Dilma. Kak Dilma ini adalah orang kesehatan, dia dokter. Yang kedua itu Kak Noi. Kak Noi ini adalah penggiat apa ya? Penggiat, kita bilang orang yang menyuarakan dan memberikan penyuluhan mengenai penyakit 3 huruf ini dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, jadi penularan penyakit 3 huruf ini itu disebabkan satu, berhubungan badan suami istri, oke? Yang kedua, darah yang bisa masuk ke pori-pori. Jadi misalnya kita ada temen nih atau apa yang luka, kita elap darahnya menggunakan tangan, kita pun bisa terinfeksi. Karena apa? Ada kemungkinan itu masuk ke pori-pori. Yang ketiga, melalui jarum suntik, ya. Kalau tadi disclaimer umroh, memang benar orang yang terjangkit 3 huruf masih bisa umroh, karena umroh itu hanya sebatas dia suntik meningitis. Kalau untuk medical check up dia tidak dibutuhkan. Tapi kalau haji, maaf karena saya belum, jadi saya nggak bisa memberikan narasi tentang haji, ya. Tapi kalau umroh bisa, oke. Itu disclaimer ya, di luar dari bentuk apapun. Karena tadi saya dengar di bawah Kak Ike ini kan kesannya menggiring seolah-olah RO ini memang kena dan anaknya bisa saja negatif. Kan begitu tadi saya lihat nih, dia sebenarnya tujuannya sih ke situ, tapi dia tidak langsung to the point. Oke. Nah, apapun itu ya, gak usah menggiring-giring opini ke sana ke sini kalau pemahamannya itu masih dari kata orang. Kecuali tadi Kak Ike ini adalah seorang ahli medis atau memang penyuluh yang berbicara di sini, yang mempunyai kredibilitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia pun hanya mendengarkan dari orang yang dia sendiri pemahamannya tidak ada, minim literasi, ngapain dia memberikan sumber seperti itu yang kesannya kan Betul. seperti orang diajak mempercayai dia, sementara dia juga bukan ahlinya. Betul kan? Oke. Kak, izin Kak. Oke, sedikit Kak, tunggu dulu Kak, sebentar, aku lupa nanti Kak, sebentar ya. Betul apa yang dikatakan Kak Winda itu betul ya. Jadi ada seorang dokter juga mengatakan bahwasanya itu saya kejar tuh dokter itu. Ya, ngaku-ngaku apa dokter bener atau dokter gadungan, itu nggak tahu saya. Ya, ada yang mengaku kemarin tuh, itu yang pertama. Halo. Yang kedua. Halo. Yang kedua. Halo. Ya. Ya, Ci. Aku mau nanya gini, aku mau ngomong dikit aja. Oke. Ada suara nggak? Dah, aman. Ada. Jika kalau misalkan tadi si Ike itu mengatakan dia mengatakan jika memang bahwa penderita penyakit 3 huruf bisa memiliki anak yang negatif,
tapi intinya adalah Kak Ruben nggak Kok suara lu nggak kayak biasanya sih, Ci? Suara lu nggak kayak biasanya, Ci. baru ganti ini. Maksud gue Kak Ruben tidak lolos dari penyakit itu. Minimal kalaupun anaknya negatif, ya dia juga harus diperiksa dong, bener nggak? Bener. Ci, semalam Logikanya begitu seperti katanya Ci, bener. Iya dong. Iya. Kalau SWA masih itu memang menurut pemahaman dia bahwa dari teman dia yang dokter Rusia, ya teman dia Rusia, Pak Rudia, halo, ya kan Rusia, jika dia mengatakan bahwa bisa jika penderita penyakit 3 huruf yang dialami salah satu dari suami istri ini secara otomatis dia bisa mendapatkan anak yang sakit dengan sistem yang tadi dia bilang secara otomatis ini tetap istrinya akan kena. Berarti kalau secara otomatis kalau dia menderita PRO menurut saya kan diperiksa, benar nggak sih? Ya, betul. Iya dong. Kita nggak usah ngomong kemana-mana deh. Kalau memang dia mengatakan bahwa RO terkena penyakit virus, itu harus diperiksa. Adil. Suara lu kayak dalam air, ulang. Oke. Nggak Aku dengar sama sekali, Ci. Oke, tanggepin Nggak sedikit ya. dengar. Aku boleh tangkap. Tunggu Kak, sebentar aja. Ya, ini saya tuntaskan ya. Yang pertama tadi ada yang mengaku dokter itu saya kejar. Terus pertanyaan gini, Ruben Onsu sakit. Terus si Sarwenda khawatir tentang kesehatan anak-anaknya. Yang pertama, di podcastnya Densu, ya, dia tidak disebutkan Ruben ini ada masalah penyakit apa. Itu poin pertama tuh. Karena kuasa hukumnya itu juga keluar ketika mereka membicarakan itu. Ya, ini perlu disimak bener-bener nih ya. Tapi dari isu yang diciptakan netizen itu, kalau Ruben Onsu sampai terkena penyakit 3 huruf, ya, itu belum terbukti, ini bahaya. Dari postingan orang-orang yang saya ketahui, ya, bahwasannya kalau anak-anaknya itu juga pernah ke Singapura untuk tes darah setiap bulannya, itu kita bisa melihat ya. Tapi ini masih rumor yang belum tentu ada kebenarannya, ya. Tapi dari podcast si Densu itu jelas ada sesuatu, ya, yang harus dicermati itu. Kuasa hukumnya sendiri itu tidak boleh tahu itu, ya. Apakah ini berhubungan dengan penyakit? Belum tentu. Bisa jadi hal lain, ya. Bisa jadi hal lain. Jadi mari kita jaga jari-jari kita nih, jaga ucapan-ucapan kita nih, ya, untuk tidak menyebarkan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu. Faham? Bang. Akan jatuhnya apa? Tunggu dulu Kak. Akan nanti Iya, jatuhnya siap. fitnah. Terus kalau fitnah gimana? Lebih baik kita menunggu ada orang yang paham bisa menjelaskan semua ini. Begitu cara pikirannya orang yang sehat, orang yang punya pemikiran yang nalar. Ya, kita tunggu aja. Bang Jadi Jet, selama ini jangan. Bang Ya. Jet, itu penyakit yang memang tidak bisa dipublish, Bang Jet. Nah, itu Siapapun makanya saya yang katakan. mengumumkan, ada sanksi Pengacaranya pun nggak hukum, boleh. ada sanksi pidananya. Betul. Tidak boleh, termasuk kalian-kalian yang mengutarakan itu di publik. Maka Tolong saya katakan dinotis ya, hati-hati. itu Saya tidak boleh. kejar itu dokter. Saya kejar itu yang mengaku dokter Bang. yang pernah itu berbicara seperti itu. Betul Boleh saya. sedikit nggak? Boleh sedikit Boleh, nggak? boleh, Kak. kasih, Boleh, kasih boleh. narasi Silakan. ya. Boleh, boleh. Oke. Selamat siang buat semuanya. Ya, saya mau Oke, saya mau kasih tahu cuma kayak gini aja. Kenapa ribut-ribut masalah kayak gitu? Apapun yang mereka akan mencari keburukan RO itu dengan segala macam cara karena mereka memang niatnya seperti itu ya. Kenapa kita nggak berpatokan aja pada hasil lab Prodia tersebut gitu loh? Kalau seandainya mereka
kan mereka katanya menganggapnya itu AI lah, kesalahan ini lah, kesalahan itu. Padahal bisa aja mereka langsung aja ke Prodia. Nggak mungkin dong orang lawyer sekelas Bang Minola, RO sekelas artis besar kayak begitu. Nggak mungkin mereka memberikan hasil yang akan merugikan mereka gitu loh dengan hasil dari lab Prodia tersebut. Kan lab Prodia tersebut kan laboratorium terbesar ya yang terverifikasi gitu loh dengan baik gitu loh, dan semua orang kita tahu gitu loh. Nggak mungkin gitu orang sekelas Bang Winola itu seceroboh itu kalau seandainya itu bukan asli. Udah sih, kalau menurut aku sih kayak gitu sih Bang. Tunggu Kak, saya potong Kak, biar nggak ini. Kakak tahu nggak yang terjadi di opini mereka Kak? Kak Naina tahu nggak? Tahu, mereka bilangnya apakah dengan hasil Prodia itu, padahal rujukan itu kan sebetulnya merujuk ke hasil lab keluar yang ditunjukkan itu kan Kak, benar. Tahu nggak apa kata mereka Kak? Itu bukan katanya hasil tanggal lahir beda, kemudian itu dibuat bukan TA, hasil pemeriksaan Ruben. Karena nomor telepon itu mereka masukkan ke WhatsApp mereka dan ternyata itu nomor orang Surabaya yang meninggal. Hah? Nggak sampai ke begitu kontak, Kak? ke get kontak katanya. Jadi dia pakai aplikasi Berarti get Kakak kontak, denger ya? mengatakan bahwa itu Kakak nomor denger yang juga ya? itu nggak ada masalah. Segala macam itu nggak ada masalah. Jangan menggiring opini dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa nggak mereka langsung cari ke Prodia? Tanya ke Prodianya itu benar atau tidak, selesai kan? Gitu loh, ngapain gitu loh menggiring opini A, B, C, D, E, langsung tanyakan sama Prodia itu benar atau tidak. Tidak mungkin lah sekelas RO, sekelas lawyer Bang Minola itu sangat gegabah dengan mengeluarkan hal itu tanpa, kalau itu tidak diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau menurut aku ya, feelingku tidak mungkin gitu loh. Bang Minola itu udah puluhan tahun loh jadi senior loh. Gitu loh, maksudnya sebagai lawyer. RO juga sekelas artis besar gitu, kayak gitu kan pasti sekeliling-selilingnya, circle-nya juga orang-orang pinter. Nggak mungkin gitu loh menurut aku ya, ini gitu kayaknya logikanya gitu. Tapi mereka mencari celah terus gitu loh ke keburukan itu untuk emang niatnya memang menjatuhkan. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu sebenarnya. Tapi kalau aku sih pikir lebih baik mereka cari tahu lah ke Prodia. Nggak usah mencari celah-celah kayak begitu, malah jadi ribut rame di publik gitu loh. Tanya sama orang Prodia gitu loh, benar nggak gitu loh. Menurut aku ya gitu. Yuk Kak, benar. Karena itu udah aneh saya bilang ya, sampai letak jari yang terlalu jauh dengan surat itu pun jadi permasalahan ya. Betul. Sudah memasukkan, iya benar kan Kak Naina ya, Kak Naina dengar sendiri ya, dengar sendiri ya, mereka komal ya. Karena Itu aku AI. mengikuti. Yap. Dan itu orang Surabaya yang udah mati, nomor teleponnya. Padahal kan semuanya itu kan nggak ada masalah, mau kontakmu siapa kek nggak ada masalah. Yang namanya typo tuh kan bisa aja, misal pemberian tanggal lahir yang salah, itu hal yang wajar karena dulu anakku juga pernah lab di Prodia juga salah tanggal lahir. Kan typo aja, mereka harusnya tanggal 2 Desember gitu, jadi akhirnya malah jadi tanggal 2 Oktober gitu loh tanggal lahir. Jadi itu hal-hal yang biasa sih, itu kesalahan manusia ya. Makanya intinya gini, lawyer sekelas Bang Minola yang sudah puluhan tahun tidak mungkin gegabah memberikan bukti atau apapun juga ke ruang publik tanpa dibenari, tanpa dipercayai atau diyakini itu kebenarannya. Udah gitu aja kalau menurutku. Nggak mungkin gitu loh, ini labnya disebutkan. Kalau dia masih mau sembunyi-sembunyi, labnya tidak akan pernah disebutkan ya gitu loh. Dari lab ini ditutupin semuanya. Tapi kan ini nggak jelas, kasih lihat gitu loh. Untuk nunjukin apa, silakan. Kayak misalkan gini, dia tidak peduli chat itu terlihat ada tulisan chat HIP itu ya, tidak peduli tuh Bang Minola, walaupun sebenarnya tidak boleh gitu ya, tapi kan dia itu bilang kan dia ceroboh waktu itu, saat itu kesalahan dia juga, tapi dia tidak peduli seandainya publik itu akhirnya tahu juga, karena itu udah bukan rahasia gitu loh menurut mereka gitu loh. Kenapa? Karena mereka sudah punya hasil bahwa RO itu tidak punya penyakit tersebut gitu loh. Jadi nggak mungkin betul. Kemudian dia memberikan hasil. Mungkin juga mereka juga udah bisa akan menilai. Intinya gini loh, apapun juga yang dikasih kebenarannya yang pasti mereka akan terus mencari-cari kesalahan RO. Udah gitu aja sih. Kalau menurutku, makanya jalan keluarnya itu nanti di pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan atau mau bagaimana kan pengadilan, ngapain gitu loh. Menjudge
sesuatu yang kita tidak ketahui. Itu aja sih kalau menurutku. Ya, dan sedikit ya, saya mau bilang Mereka turun nggak ya. paham, Sedikit kak. Mereka nggak paham. Itu dokter yang Makanya- mengatakan bahwasanya si RO itu positif, itu hati-hati itu, ya. Apalagi dia menarasikannya di komal-komal seperti ini, Betul. ya. Itu bahaya loh ya. Itu hati-hati itu dokter itu. Betul, Ini betul. benar-benar dokter atau enggak tuh. Betul, Itu makanya saya kejar itu. Saya nggak ada urusan Mereka itu. sebaiknya Mereka dicek nggak aja ke RO, karena RO juga pasti kalau umpamanya dia ngeliat inisiatif kan timbulnya fitnah. Merasa, Bang, kalau seorang dokter dia kan terikat pada janji, pada sumpah ini, sumpah profesi Sumpah ya. dokter. Nggak Iya. akan mungkin dokter itu ngomong di ngoceh di koma-koma Betul, setuju, betul. apalagi penyakitnya ini Betul, adalah setuju. penyakit yang harus dijaga kerahasiaannya. Nah, Betul, setuju, apalagi itu setuju, dokter setuju, gigi, setuju. dokter gigi yang berbicara. Apa itunya Nggak dia? nyambung. Nggak nyambung. Itu setuju Itu kena banget. kode etik, namanya kode etik. Betul, Ya, betul, kode etik betul, dokteran. betul, Itu betul. kena itu dia. Ya, hati-hati, Betul, makanya saya setuju. kejar itu. Sebelum dia menjalankan profesinya, kayak mana itu dokter begitu? Betul, setuju. Satu lagi, Mak. Satu lagi. Mereka itu tidak paham bahwa rujukan itu adalah hasil dari akumulasi uji lab. Mereka nggak paham kenapa rujukan yang ditunjukkan, karena itulah bentuk akhir dari hasil lab. Sekarang mereka minta mana tuh hasil lab, kan aneh ya. Mereka katanya pinter tapi nggak paham, makanya saya bilang minim literasi tapi koar-koar. Betul, betul, betul. Kak, izin Kak. Padahal ini kan hal sensitif banget ya, sama dengan agama gitu menurutku ya. Kak, Memang- izin Kak, bentar Kak. Ya siap. Oke, iya nggak bahas Kak Ruben ya sama Sarwenda. Menurut saya yang kemarin kejadian ada 3 huruf itu, saya nggak habis pikir aja gitu ya. Kenapa orang berpikirnya kok mengejas ke arah ke situ? Nah, sementara tadi yang sudah dibahas juga itu kan hal sensitif yang tidak boleh diutarakan ke publik. Cuman kan netizen ini seperti orang yang mencari-cari kesalahan RO. Sekarang logikanya gini deh. Mau istilahnya ada atau tidaknya 3 huruf itu, Kak Ruben tetap ayahnya anak-anak. Dan satu lagi, tidak ada yang namanya dari keringat itu terus darah dicolek masuk ke pori-pori, kecuali kalau ada luka di dalam kulit, di area kulit. Nah, itu kita ngelap tuh darah tuh, darah si 3 huruf itu. Nah, itu bisa tertular. Tapi kalau dia nyerap ke pori-pori itu enggak. Jadi nggak masuk logika aja lah. Intinya apa yang diutarakan sama orang-orang seberang sana yang menurutnya Kak Ruben itu selalu salah. Intinya gini ya guys, pertama itu yang saya lihat pada saat dia di Bang Densu, logikanya gini, seorang ibu ya dengan jadwal padat anaknya bukan presiden loh, maaf ini ya Kak ya, ada kalanya namanya anak sekolah itu boleh kok libur, namanya udah terpisah sama bapaknya, kan bapaknya yang lebih penting daripada kegiatan anak-anak. Apa susahnya? Gitu. Jadi nggak usah lah beralasan kegiatan anak-anak banyak. Terus apalagi masalah penyakit ayahnya. Denger ya, sejeburuk-buruknya ayah itu tetap ayahnya, bukan orang lain. Jadi nggak usah bela-bela orang lain, sementara bapak anak lo istilahnya yang sudah memberikan nafkah lahir dan batin setengah mampus untuk anak-anak lo. Jadi nggak usah lo jelek-jelekin bapaknya di depan anak-anak lo. Nggak boleh seperti itu. Intinya tidak boleh. Jadi nggak usah lah pakai acara ngejelek-jelekin mantan lo yang notabene itu sudah menjadi seorang ayah. Nggak boleh. Tuh intinya. Saya agak jengkel juga ya ngelihat si ibu yang satu ini gitu ya. Kok kayaknya kekanak-kanakan sekali gitu loh. Miris gitu. Sebelum ketemu sama Kak Ruben, saya tuh nggak kenal loh dia itu siapa. Setelah menikah dengan Kak Ruben, kan semua orang jadi tahu, oh si dia ini siapa. Ingat loh, jangan mengingat semua keburukan orangnya itu aja. Ingat kebaikan-kebaikan orang yang sudah dilakukan sama kita. Gitu loh, kasihan loh bapaknya yang cari nafkah setengah mati, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pakai acara mau dijauh-jauhin dengan alasan yang nggak masuk logika. Gitu loh, di mana hati nurani seorang ibu?
Gitu loh. Itu anak butuh bapak ya, bukan butuh orang lain. Itu aja sih Kak, menurut saya yang saya agak emosi. Tinggal kasih loh ke anak, ke bapaknya, anaknya, tinggal diketemuin loh. Masa iya udah jadwalnya kayak presiden nggak bisa diliburkan? Kan logikanya tuh gitu loh. Ya karena memang Jengkel niatnya ngedengernya tidak sebenarnya, ditemukan, Kak. Memang karena memang niatnya udah tidak ingin ditemukan. Kalau aku Iya, sih ada harusnya kan feeling, nggak boleh begitu. Intinya tuh gini, lo butuh duit Kak Ruben, ya kan? Ya anak itu kan butuh bapaknya, jangan cuma butuh duitnya aja. Udah gitu dilempar begitu aja tuh bapaknya. Itu kurang ajar namanya. Nggak boleh seperti itu. Kalau benci sama bapaknya, kalau aku benci aja sih- sama kalau- bapaknya. Kalau aku sih ada feelingnya ya triggernya itu karena nafkah yang pertama itu gitu. Yang kedua Kalau perkara nafkah maka dari dulu juga Kak Ruben tuh kurang apa sih sebenarnya ya ngenafkahin dia? memang kalau Ya kita kan? mau urutkan seperti itu, tapi kan kenyataannya Iya. gitu kalau apa tuh kenyataannya dia bukan mempersulit, katanya sulit ya itu apa menurut Bang Minola tuh apa itu ketriggernya itu karena masalah itu kalau menurutku, karena nafkah. Kemudian yang keduanya dia ada rasa takut kalau kan katanya nggak boleh menginap ya, kata Kak Fitri itu waktu itu di Iya. tempatnya itu nggak boleh menginap Betul. apa kayak gitu. Itu kenapa? Karena mungkin ada takut keceplosan anak-anak itu membicarakan masalah hal-hal buruk yang di circle-nya ibunya, bundanya. Kalau menurutku ya, feelingku ya. Jadi dia memang tidak perlu lama-lama. Kalau Terus kalau katanya aku sih ada dasarnya. kalau aku Ada sih Kak, dasarnya ya. katanya kesehatan juga, tapi ya aku nggak. Kalau kesehatan nggak masuk logika, bener-bener nggak masuk logika, lucu Iya gitu ya. sih. Nah, Iya lucu sih. banget itu kalau ngebahas masalah kesehatan, lucu. Intinya kalau masalah kesehatan harusnya sadar diri, ngaca juga. Itu nggak usah nyalain orang. Belum tentu kayaknya loh. ada sesuatu Kak, tuh kayaknya ada sesuatu yang veteran tuh punya kuncinya gitu loh, di sana tuh ada sesuatu yang benar-benar Iya, gempa terserah Kak gitu lah loh. ya. Seperti itu. Walaupun istilahnya Koruben juga ya, kalaupun Koruben tahu si mantan istri ini, si mantan ex ini ya punya hal-hal yang nggak baik gitu, Koruben juga nggak mau tahu. Yang dia cuma pengen tahu tuh gua pengen sama anak gua. Itu udah Betul, intinya tapi itu nanti aja. bisa digunakan untuk bukti di pengadilan sih. Nanti kan veteran kemungkinan akan jadi saksi kan. Nah nanti itu Ya akan intinya kan diungkap. memang kebodohan seorang ibu gitu loh. Berhentilah jadi kekanak-kanakan. Itu anak itu punya bapak. Bapaknya siapa? Bukan orang lain. Itu kan intinya banyak acaranya itu kan istilahnya kayak kemarin banyak kegiatan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Iya kali Kak, kita juga punya anak. Masa iya sih nggak bisa libur? Gitu loh. Udah jadwal Tapi presiden aja kecenderungannya masih kayaknya bisa menurutku- dikondisikan. Menurutku kayak kecenderungannya Lagian kalau ada kegiatan emang si Elo nggak bisa nganterin, bisa. Jadi nggak usah ngadi-ngadi. Betul. Segala macam udah punya kegiatan, emang si Elo nggak bisa nganterin bisa dong. betul. Ya makanya kan saya bilang tadi kan lucunya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 iya kali Bu nggak ada libur. Masa iya nggak bisa libur sekali? Masa iya nggak bisa libur seminggu? Walaupun nggak ada Ya. libur, kemungkinannya akan di reschedule gitu deh kayaknya nanti sama dia. Ya, Misalnya intinya dia tuh kan ada gini jam sih. segini. Ya, pasti Ya, bisa, istilahnya gini namanya sih, seorang ayah ya bisa. untuk kepentingan anak-anak kan Bisa kan namanya masih Betul. sekolah. Kita ini anak itu bukan kerja di pemerintahan loh. Betul. Yang harus cuti dulu baru bisa ketemu sama si A dan si B dan keluarganya enggak. Jadi nggak usah lah terlalu banyak omong, terlalu banyak A B C D, ujung-ujungnya kepleset. Orang aja jadi tahu kan kebohongan dia itu. Itu loh dari A saya sampai komen loh di podcastnya Bang Densu, dari A sampai Z dia berkomentar satu pun nggak ada yang bisa dipegang omongannya. Ternyata benar kan, akhirnya kok Ruben kasih unjuk buktinya, kayak dia bilang dia nggak pernah ribut lah, itu teriak-teriak apa kabar gitu loh. Jadi ya terserah lah ya masalah rumah tangga dia, cuma anak tinggal dikasih loh sama bapaknya. Itu kan bapaknya loh, bapaknya cari duit setengah mampus. Jadi jangan ngomong ya gue juga kerja. Hey, kita juga satu Indonesia tahu gitu loh, dari awal dari A sampai Z. Izin Kak Noi itu yang di bawah Ci, yang influencer itu ada di bawah. Kak Noi kalau mau naik Kak Noi boleh izin gantian.
Kak Noy. Itu ada Kak Noy, Ci. Ya jadi gitulah ya. Jadi nggak usah terlalu ribet hanya perkara nggak mau nemuin anaknya sama bapaknya, terus ngejelek-jelekin bapaknya di umum. Ya, fitnah jatuhnya. Gue bukan influencer, Kak. Tadi di bawah saya pikir Kak Noy kan penggiat 3 huruf ini. Tapi kayaknya lagi ada kebutuhan. Komentar apa? Apa? Ngomong lah bang. Uju diem baik. Apa yang mau diomongin dari tadi? Orang kayak nelpon di WhatsApp. Berdua aja saling jawab menjawab. Kita dengar aja sampai yang tegang sampai layu dibuatnya. Nah itu lihat tuh komennya Kak Citra kan. Itu di podcast Bang Densu juga Bang Densu udah nanya, kamu pernah nggak ngomongin Cong di depan anak-anak? Sumpah loh, nggak ngomong kata dia. Demi Allah, sumpah lah pokoknya nggak ngomong. Lah apa mau dibuka lagi rekaman dia gitu biar didengar lagi. Siapa yang bilang kagak pernah ngomong Cong? Nah dia Sarwenda yang di podcastnya Densu. Aduh, lupa ingatan. Kejedot kali kepalanya. Ya kan lucu. Nah, pasal 1 pasal 2 Des. Pasal 1 mah SW nggak pernah salah. Pasal 2 kalau pokoknya intinya tuh gini Kak. Kalau Intinya salah balik ke Ruben pasal udah 1 gitu. Ruben salah semua. Mau dia berdiri, mau dia duduk, mau ngadep kanan, ngadep kiri, Ruben salah, dia yang paling bener. Ya. Oke. Iya paling bener. Dia mikirin pengeluaran dia sekarang. Ya apa kabar dulu Kak Ruben yang hidupin anaknya dan dia yang kebutuhannya seperti sosialita Sultan. Apa kabar? Baru ini loh dia hidupin anak-anaknya. Dan lagian itu udah kewajiban emak. Jangan ke bapak terus, gantian dong cari duit tuh. Apa kabar ya? Enak gak cari Pelan-pelan duit? Bu, ngomongnya pelan-pelan, air ludahnya sampai ke aku nih di bawah. Emosi gue bang. Iya, gue emosi jadinya sebagai seorang emak-emak kan. Gini, aku tambahin. Ini pesan untuk semua orang ya. Kalau kita bercerai sama pasangan kita, terus kita punya anak ya, sebagai perempuan yang punya value tinggi dan perempuan yang punya harga diri tinggi, ingat, itu anak hasil berdua. Jadi, yang namanya nafkahin anak bukan cuma bapaknya doang. Lu emaknya nafkahin dong, jangan modal lu doang. Sabar Bu, sabar. Tenang. Air hangat, biar jantung kuat. Air hangat. Air hangat mana air hangat? Kopi dingin. Makepo itu suara aku. Makepo itu suara aku. Jangan. Lagian juga aneh-aneh. Kok mengeluh? Biayain anak? Kan lucu ya mak. Mau dia mengeluh biayain anak. 25 juta nyap-nyap, gak ngomong dulu. Lanjut Bu. Iya loh, kasus-kasusnya kok kayak lucu banget ya. Ampun, udah ngomong muter-muter, belibet-belibet, yang nggak jelas, semua omongannya nggak ada yang bisa dipercaya. Capek loh, yang nonton itu capek. Kok dia kagak capek? Gitu tinggal kasih anaknya, kasih lo ke bapaknya no. Ya, Repot banget bapaknya anak-anaknya. Dari Kecuali kalau Kak Ruben tuh bukan bapaknya. Kan masanya di materi gue bilangin ya, kapan lu kalau live itu kan lu banyak duit nih, kata dibilang gue mah duit 100 juta 200 juta sekali 1 jam gue live ya udah gak usah minta. Pemujanya Sarwenda. Selingkuh tuh siapa? Ini dia ngeles. Enggak, lagian aneh ya. Dia kapan selingkuhnya? Lu pada PA. Dia saban hari ke
TV mulu. Lu kagak punya Ya, TV biasa. gimana sih? Kalau gua kagak ada urusan, mau laki selingkuh yang penting duit lancar, yang penting dia balik. Terserah lu mau ngapain, terserah, yang penting gua bini saya, lu punya anak tetap nafkah, jalan terus, nggak putus. Makepo. Dapat salam dari anak gue yang baru 4 tahun ya. Itu Makepo, Ma, katanya gitu. Ayo dukung Mak Kepo, coblos Mak Kepo. Kira-kira mereka mampu. Coblos Mak Kepo, semua jalan pasti di keramik sama dia. Bukan di aspal lagi, di keramik. Melintir tuh pada ban. Itu ya, live ya. Ya udah lo kalau pada